Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk membicara tentang kontroversi dari Buya Syakur, seorang ulama Islam yang akhir-akhir ini sungguh kontroversial. Sebelum membahas topik kita ini, jangan lupa terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasinya, dan mohon video ini di-share agar banyak orang mendapatkan pencerahan. Nah, kita tahu bahwa eh, kalau kita memperhatikan ceramah-ceramah dari Buya Syakur, dapat disimpulkan bahwa Buya Syakur ini mau mengajak umat Islam beriman dengan akal sehat, ya. Sekalipun iman itu terkadang tidak masuk akal, tetapi Buya Syakur tetap mau mengajak umat Islam untuk tetap waras dalam beriman, ya. Nah, jadi itu. Maka eh, banyak sekali pernyataan-pernyataan Buya Syakur ini ya bagi umat Islam, kebanyakan umat Islam itu bertentangan dengan keyakinan yang sudah selama ini ditanam, ya. Sehingga ya kita nggak tahu siapa yang waras, siapa yang tidak waras, ya itu. Misalnya dalam salah satu ceramahnya Buya Syakur dia mengatakan bahwa Muhammad itu tidak buta huruf. Padahal selama ini umat Islam yakin Muhammad itu seorang umi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu, ya. Atau eh, yang sangat kontroversi lainnya itu dia katakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah tetapi sabda Muhammad. Itu, ya. Padahal umat Islam sudah yakin Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, kok tiba-tiba dikatakan sabda Muhammad itu. Atau contoh lain dalam ceramahnya dia mengatakan atau dia malah membela Israel uh, dan Alkitab, ya. Padahal Al-Quran sendiri sudah mengatakan Alkitab itu palsu, ngapain dia harus dibela? Israel itu adalah musuh, itu kenapa harus dikasihi? Dan masih banyak pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial dari Buya Syakur ini, ya. Nah, semua pernyataan-pernyataannya itu membuat banyak kaum muslim itu marah, ya, sehingga akhirnya muncullah konflik antara Buya Syakur dan umat Islam. Sekelompok umat Islam mau mengadukan Buya Syakur ke polisi atas pencemaran agama, ya. Nah, yang menarik di sini adalah hingga saat ini tidak ada suara dari Majelis Ulama Islam, ya. Dengan kata lain, MUI bungkam. Kita tidak tahu apa kebungkaman MUI ini karena uh, persoalan ini tidak mendatangkan uang atau persoalan ini apa mereka bisa kalah berhadapan dengan Buya Syakur. Ya, kita tidak tahu. Yang pastinya Majelis Ulama Indonesia itu diam seribu bahasa. Nah, dari kontroversi Buya Syakur ini, ya, apa yang dilakukannya itu dalam refleksi kami itu menumbuhkan dua pertanyaan, ya. Yang pertama itu, apakah yang dilakukan ini mau membuka aib sendiri atau membuka kesadaran? Terkait dengan membuka aib sendiri, kami jadi ingat akan falsafah kebohongan, ya, yang berbunyi kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Ini dikutip dari pernyataan Joseph Goebbels, ya. Dia seorang
propaganda Nazi. Kalimat lengkapnya itu sebagai berikut. Kebohongan yang diucapkan satu kali akan berhenti sebagai kebohongan, tetapi kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Atau kalau kita menggunakan bahasa Romo Justinus Lamet, dia pernah mengatakan, kebohongan yang dipropagandakan akan menjadi kebenaran, tetapi kebenaran yang disembunyikan lama-lama akan terdengar sebagai kebohongan. Nah, kita tahu bahwa kebohongan itu membelenggu kebenaran. Orang yang berbohong akan selalu berusaha agar kebenaran tidak menyatakan diri. Ia berjuang keras agar kebohongannya dipercayai seolah-olah benar. Selama berbohong, ia tidak mengalami kebebasan karena selalu takut dan was-was. Jangan-jangan ada yang mengetahui bahwa ia sedang berbohong. Ia bisa menggunakan apa saja, trik dan manipulasi agar kebohongannya dipercayai sebagai kebenaran. Jadi mungkin ini bahwa apa yang dilakukan oleh Buya Sakur ini mau mengungkapkan kebohongan yang terjadi selama ini, ya itu. Nah, jadi dan terkait dengan pertanyaan yang kedua, membuka kesadaran, kami jadi ingat akan falsafah kebenaran, ya, yang berbunyi bahwa kebenaran itu paradoksal, ya. Nah, di sini kami menggunakan refleksi dari Pater C. Aman OFM. Dia pernah mengatakan bahwa kebenaran itu ibarat buah simalangkama. Ia selalu dirindukan, bahkan diperjuangkan siapa saja, kapan dan di mana saja. Orang dapat mempertaruhkan segalanya asal menemukan kebenaran. Tetapi ketika kebenaran tersingkap, tidak semua pihak akan menyukainya. Selalu ada saja yang tidak suka. Inilah paradoksnya. Jadi, kebenaran itu menyembuhkan juga melukai. Bagi mereka yang percaya kebenaran itu menyembuhkan akan berupaya untuk menemukannya. Tetapi mereka yang takut terluka oleh kebenaran akan berjuang untuk menyembunyikan kebenaran agar tidak tersingkap. Akan tetapi, ketika kebenaran itu tersingkap, ia dapat melukai mereka yang tidak menyukainya. Tetapi, luka itu tersembuhkan ketika si terluka menerima dan mengakuinya. Jadi, bisa saja apa yang dilakukan Buya Sakur ini, dia berusaha untuk membuka kebenaran. Sekalipun kebenaran itu menyakitkan. Nah, pertanyaan dasar kita, jadi apakah yang dilakukan oleh Buya Sakur ini itu sebagai upaya membuka aib sendiri ataukah membuka kesadaran? Silakan Anda jawab sendiri.